Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran tematik ya. Anak-anak, pada minggu ini kita akan membahas tentang tema 2 subtema 1 ya. Ada di bukunya tema 3B ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, persiapkan dulu bukunya dan jangan lupa berdoa. Sebelum Ustadz mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, ini adalah materi bahasa Indonesia untuk pembelajaran pertama sampai ke 6. Perhatikan baik-baik. Tema pada hari ini adalah tentang cara menemukan judul, tokoh, dan watak dalam sebuah cerita. Jadi dalam cerita itu ada unsur-unsur ya yang harus kita ketahui, yaitu di sana ada sebuah judul, ada tokoh, dan juga watak tokoh itu sendiri. Seperti apa? Kita simak pada slide selanjutnya. Kalian sudah mengenal judul? Nah, pasti kalian pernah lihat ya. Jadi sebuah cerita itu pasti mempunyai sebuah judul. Apa sih judul itu? Judul adalah, perhatikan baik-baik, judul adalah nama yang dipakai untuk sebuah buku atau sebuah tulisan atau sebuah bab yang isinya itu dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud sebuah buku. Jadi setiap tulisan itu ada judulnya ya. Contohnya, perhatikan baik-baik. Kalian punya buku tema 3B. Di halaman paling depan itu ada judulnya, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Itu namanya judul sebuah buku ya. Perhatikan baik-baik. Judul itu juga disebut sebagai kepala karangan atau kepalanya cerita. Kenapa? Karena itulah yang menjadi pertama kali muncul ketika kita membaca sebuah cerita. Jadi kita tahu judulnya terlebih dahulu. Letaknya berada di paling awal sebuah karangan, sehingga disebut sebagai kepala karangan. Jadi kenapa judul itu disebut sebagai kepala karangan? Karena letaknya di paling awal. Perhatikan gambar berikut. Ini ada kisah tentang pohon apel dan cacing. Kira-kira di antara tulisan ini, mana yang termasuk judul? Perhatikan yang dilingkari merah. Nah, ini disebut sebagai judul ya. Paham ya? Lalu yang kedua adalah tokoh. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh ya. Apa tokoh itu? Perhatikan baik-baik. Tokoh itu merupakan pelaku atau pemain dalam sebuah karya atau dalam sebuah cerita. Jadi ada pelakunya, itu namanya tokohnya ya. Nah, jenis-jenis tokoh itu ada beberapa macam sesuai dengan peranannya. Contoh, nomor 1 adalah dia sebagai tokoh utama. Maksudnya apa? Yaitu tokoh utama itu merupakan tokoh yang punya peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering diceritakan, entah itu sebagai pelaku ataupun sebagai yang dikenai kejadian. Jadi tokoh utama itu tokoh yang sering kali muncul dalam sebuah cerita. Dia menjadi sentral pembahasan sebuah cerita. Itu namanya tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh pembantu. Apa itu tokoh pembantu? Tokoh pembantu merupakan tokoh yang punya peranan sebagai penunjang tokoh utama dalam sebuah cerita. Jadi tokoh pembantu ini hanya sebagai penunjang tokoh yang pertama tadi. Oke? Selanjutnya, ini tentang jenis-jenis tokoh menurut wataknya. Kalau tadi menurut peranannya ya, sekarang
menurut wataknya. Ada 4 kalau kita pilih sesuai dengan wataknya. Yang pertama adalah protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang memegang peranan utama dalam sebuah cerita. Yang pada umumnya tokoh protagonis itu tokoh yang baik hati. Jadi karakternya protagonis itu baik hati. Tokoh yang menarik simpati pembaca ataupun penonton. Di protagonis itu tokoh yang baik ya. Yang kedua adalah antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menjadi pesaing atau penentang dari tokoh protagonis. Umumnya tokoh antagonis memiliki sifat yang jahat. Jadi kalau tokoh yang baik itu singkatnya protagonis, tokoh yang buruk itu antagonis. Itu ya. Sedangkan yang ketiga adalah tokoh figuran. Apa itu tokoh figuran? Tokoh figuran merupakan tokoh yang mendampingi tokoh utama ataupun protagonis. Biasanya tokoh figuran bersifat pelengkap saja. Jadi dia hanya sebagai pelengkap dan bukan menduduki sebagai tokoh utama ya. Dan yang terakhir adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini kata kuncinya ada di sini, yaitu sebagai tokoh penengah dalam cerita. Jadi tokoh tritagonis itu bukan merupakan tokoh pendukung antara protagonis ataupun antagonis. Tokoh tritagonis itu merupakan pihak ketiga. Kalau ada perselisihan, pasti tokoh tritagonis ini yang nanti memecahkan. Paham ya? Oke, itu ada 4 jenis tokoh menurut wataknya atau sifatnya. Selanjutnya adalah watak tokoh. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter atau sifatnya masing-masing. Nah, watak dalam tokoh cerita itu ada yang dijelaskan oleh pengarang, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, jika secara langsung, biasanya dijelaskan langsung nama tokohnya, gambaran fisiknya, lalu kepribadiannya, lingkungan kehidupannya. Contohnya kayak namanya Ardi, dia adalah seorang anak kecil yang rajin meskipun dia berkulit hitam, tapi dia selalu jujur dimanapun berada. Itu namanya contoh penjelasan watak tokoh, tapi dijelaskan secara langsung. Ada yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu misalnya melalui percakapan atau dialog, digambarkan oleh tokoh yang lain atau dari reaksi tokoh yang lain. Itu ya. Jadi kalau secara langsung itu biasanya dijelaskan langsung ciri-ciri fisiknya, punya sifat apa aja, langsung dijelaskan sama penulisnya. Sekarang adalah dalam cerita itu pasti ada pesan moral yang ingin disampaikan. Pesan moral itu disebut juga sebagai amanat cerita. Apa itu amanat cerita? Amanat cerita adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada orang lain, bisa secara langsung maupun melewati suatu karya. Amanat ini bisa diartikan sebagai nasihat atau pesan-pesan yang mendalam. Nah, ciri-ciri amanat itu ada macam-macam. Yang pertama, amanat itu bisa berisi saran, ajakan, atau himbauan. Yang kedua, untuk hal-hal yang baik, pembaca diajak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, pedulilah, bantulah, dan sebagainya. Nah, untuk yang hal-hal negatif, pembaca diimbau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, contohnya, jangan sombong. Jadi, amanat itu isi atau pesan yang pengen disampaikan sebuah cerita kepada pembacanya. Biasanya, pesan moral dalam suatu karya itu disampaikan pada bagian akhir cerita. Oke. Perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh cerita tentang mawar merah yang sombong. Nah, kalian baca ya. Ini panjang sekali. Habis itu kita tentukan
mana judul dari cerita ini? Nah, tadi udah disampaikan Pak Sul, judulnya adalah yang paling pertama. Ini yang dilihat sama Ustadz. Judulnya adalah Mawar Merah yang Sombong. Tokohnya siapa saja? Tokohnya ada di dalam cerita sini. Di sini ada mawar, cemara, kaktus, burung, pipit. Jadi seperti itu ya. Jadi tokoh itu adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Bagaimana watak tokohnya? Di sini, di cerita ini, ternyata watak tokoh dari bunga mawar itu adalah mempunyai sifat sombong. Sementara cemara adalah memiliki sifat bijaksana. Kaktus punya sifat sabar dan dermawan. Bagaimana kita bisa tahu dari watak tokoh ini? Dengan membaca secara lengkap jalur ceritanya. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah amanah atau pesan moral. Pesan moral apa yang terdapat dalam sebuah cerita? Kalau kita sudah selesai membaca cerita, pasti ada hikmah yang tersembunyi di balik cerita itu. Salah satunya adalah seperti pada di layar ini, yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Seperti itu. Ini unsur-unsur cerita. Jadi diperhatikan ya, nanti kalau ada soal seperti ini kalian bisa menjawabnya. Sekian materi dari Ustadz, semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.